Baik, selamat sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya ingin kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal 42, karena ini adalah bagian dari pembahasan di pelajaran penata layanan kita. Mazmur pasal 42, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara perlahan. Saya akan bacakan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di manakah Allah? Di manakah Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebelum kita mulai renungan kita pada siang hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Allah yang baik, Allah pencipta kami, Allah yang membuat kami ada, Allah yang membuat kami hidup, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami, yang menjaga kami siang dan malam, Allah yang maha kasih. Pada sabat ini, kami akan mengawali rangkaian minggu sembahyang, penata layanan, bersama dengan jemaat Tidar 1 yang Engkau kasihi. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, agar kami boleh semakin berserah kepadamu. Mengampuni kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ayat bacaan kita tadi berbicara tentang rusa. Ya, rusa yang merindukan air. Dan kita fokus di ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudaraku sekalian, ketika Korah menulis Mazmur ini, mereka atau Bani Korah ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan tantangan, sehingga mereka merindukan Tuhan, mereka merindukan campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Dan kerinduan yang begitu besar itu digambarkan dengan kerinduan seekor rusa, rindu akan air. Nah, mengapa rusa yang dipakai sebagai gambaran? Kenapa tidak gajah contohnya yang memerlukan lebih banyak air? Ya, atau mungkin kuda Nil yang betul-betul hidup di dalam air. Mengapa rusa? Menjadi satu perenungan bagi kita. Dan mari kita lihat sekilas seperti apa rusa itu. Nah, saudaraku sekalian, tentunya kita tahu dan kita pernah melihat rusa. Kalau kita pergi ke kebun binatang ya, atau mungkin ke satu padang rumput yang berair, kita melihat rusa. Rusa ini di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yahmur. Tetapi bahasa Yunaninya menarik, karena rusa dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Nah, kalau kita mengingat nama Dorcas dalam Perjanjian Baru
adalah seorang wanita yang sangat baik, wanita yang begitu berdedikasi menolong orang lain. Ya. Mungkin kalau Dorcas itu adalah orang Indonesia, maka namanya bukan Ibu Dorcas, tetapi Ibu Rusa. Karena Dorcas itu artinya rusa. Nah, binatang ini adalah satwa yang sangat lincah. Dia berperangai tenang tetapi lincah, ya. Selain itu, rusa adalah binatang yang sangat unik karena selalu kita lihat binatang ini berada di tepian air. Entah itu dekat sungai, entah itu dekat danau, pokoknya binatang ini, rusa ini selalu dekat dengan air. Keistimewaan rusa yang pertama adalah rusa adalah binatang yang berani menempuh bahaya. Tetapi hati-hati. Dia bukan binatang yang ceroboh, tetapi betul-betul hati-hati. Nah, bahaya apa yang dihadapi? Ketika musim kering tiba, maka kita bisa pastikan bahwa semua binatang mendekat ke air, termasuk binatang buas akan mendekat ke air. Rusa tidak dapat dipisahkan dengan air. Tetapi rusa juga binatang yang merupakan mangsa empuk dari binatang-binatang buas. Oleh karena itu, rusa dilengkapi oleh Tuhan dengan keberanian untuk menempuh bahaya. Apapun tantangannya, rusa harus ke air. Kalau enggak, dia mati. Itulah sebabnya Tuhan lengkapi rusa ini dengan dua indera yang luar biasa. Yang pertama adalah mata. Kalau kita perhatikan, rusa ini matanya cukup besar. Lebih besar dari mata binatang lain. Dan letaknya di kanan kiri. Nah, ternyata, saudaraku sekalian, mata rusa ini begitu luas. Mata ini dapat melihat sampai 310 derajat. Artinya, hampir berputar. Dia dapat melihat sampai ke belakang, seperti spion. Nah, Tuhan gunakan itu untuk apa? Untuk melindungi rusa dari binatang buas. Jadi, kalau rusa sudah tenang sambil minum, seakan-akan dia nggak bergerak, itu matanya sedang bekerja. Melihat ke belakang seperti spion. Ya, kalau ada binatang buas, maka dia akan segera lari. Ini luar biasa, ini ajaib. Ya. Dan juga, saudaraku sekalian, rusa diperlengkapi oleh Allah dengan telinga. Telinga yang tidak kalah ajaib. Telinga rusa itu memiliki otot-otot yang luar biasa. Sangat banyak. Fungsinya untuk apa? Untuk memutar telinga. Ya, telinga rusa itu bisa berputar sendiri. Nah, ini juga bertujuan untuk menangkap suara. Telinga rusa sangat sensitif. Dalam jarak yang jauh pun dia bisa mendengar frekuensi suara dari binatang-binatang buas. Ini Tuhan lengkapi untuk melindungi rusa ketika harus pergi ke mata air, ketika harus pergi ke pinggir sungai atau pinggir danau. Tetapi yang menarik, sehubungan dengan ayat tadi, mengapa kerinduan kepada Tuhan dilambangkan dengan kerinduan rusa kepada air? Ternyata, saudaraku sekalian, rusa memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah bau badan yang luar biasa. Kalau sudah lama tidak menyentuh air dan kena matahari yang cukup panas, maka bau badan rusa langsung menyengat. Dan dalam jarak 100 meter lebih, bau badan rusa dapat tercium, terutama oleh binatang-binatang buas. Ya, itulah sebabnya, saudaraku sekalian, ketika dia kena sinar matahari yang menyengat, bau badan sudah mulai sangat-sangat menyengat juga, maka yang dilakukan rusa adalah berlari ke air. Untuk apa? Untuk tidak hanya sekedar minum, tetapi masuk ke air sepenuhnya. Dan saudara tahu, rusa ini pintar berenang. Ya.
Ketika dia masuk ke dalam air, maka ketika dia berenang keluar dari air, maka bau badannya sudah tidak ada. Dengan kata lain, mengapa rusa begitu merindukan air? Karena air adalah keselamatan. Dengan masuk ke air, bau badan hilang, binatang-binatang buas kehilangan penciuman untuk mengejar rusa ini. Rusa menyadari bahwa satu-satunya tempat perlindungan ketika menghadapi kejaran musuh adalah air. Jadi, pelajaran yang kita dapat dari rusa adalah, bagi rusa, air adalah segalanya. Bagi pemazmur, yang dalam hal ini Korah yang menulis, Tuhan adalah segala-galanya. Bagi rusa, air adalah sesuatu yang selalu dicari, dirindukan. Bagi pemazmur, Allah adalah oknum yang selalu dicari dan dirindukan, terutama di masa-masa bahaya. Bagi rusa, hidup damai dan tenang adalah jika mereka dekat dengan air. Bagi pemazmur, hidup damai dan tenang adalah ketika dekat dengan Tuhan. Bagi rusa, air adalah keselamatan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah keselamatan. Dan itulah penata layanan. Penata layanan adalah mengutamakan Tuhan. Penata layanan adalah menyadari bahwa Allah segalanya. Menyadari tanpa Allah kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meninggalkan rusa yang rindu kepada air, dan kita akan masuk kepada satu pembahasan yang dalam buku penata layanan kita juga dijadikan sebuah ilustrasi bagaimana seorang yang berdosa rindu kepada Yesus. Bagaimana seorang yang dikucilkan, dijauhi dari masyarakat, rindu melihat Yesus. Dan kerinduannya kepada Yesus seperti rusa yang merindukan air. Tokoh dalam Alkitab tersebut yang diambil dalam pelajaran kita adalah Sakeus. Kita tentu tahu kisah tentang Sakeus, ya. Mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membuka satu perikop yang sangat menarik, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Kita akan melihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan sebagai berikut. Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Mari kita soroti sebentar tentang Yeriko. Yeriko adalah kota yang termasuk tertua dalam Alkitab. Di zaman Yosua pun, Yeriko sudah merupakan kota yang sangat kuat. Ya. Dan kita tahu arti dari Yeriko ternyata adalah sangat positif. Yeriko berarti kota wangi-wangian, kota yang berbau harum. Saudaraku sekalian, kota ini sangat terkenal ya memang karena bau harum di dalam kota itu. Karena Yeriko adalah produsen dari balsam yang wangi. Yeriko juga produsen madu. Yeriko juga produsen siprus. Bahkan di seluruh kota Yeriko pada sejak zaman dahulu selalu dihiasi dengan bunga-bunga yang wangi. Di setiap sudut kota ada taman-taman bunga mawar dan bunga yang lain yang menghasilkan wangi. Itulah sebabnya Yeriko berarti kota yang berbau harum. Kenapa? Karena memang seluruh kota berbau harum. Itu dekat dengan pantai Laut Mati, ya, dan dekat dengan kediaman suku Benyamin pada waktu itu. Nah, saudaraku sekalian, saat itu di zaman Yesus, Yeriko juga kota yang penting. Karena kota itu menjadi istana musim dingin bagi Herodes.
Jadi, kalau musim dingin tiba, maka Herodes tidak ada di Yerusalem, tapi ada di istana musim dingin, yaitu Yeriko. Karena di Yeriko tidak terlalu dingin, udaranya sejuk dan menyegarkan. Di zaman Yesus juga, karena kota ini sangat bagus, maka menjadi tempat kediaman utama bagi para imam, orang Lewi, dan bahkan orang-orang Farisi. Begitu pentingnya Yeriko, maka Tuhan memberikan perumpamaan berhubungan dengan Yeriko. Di jalan antara Yeriko dan Yerusalem ada sebuah peristiwa di mana seorang umat Tuhan dirampok dan hampir mati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di antara jalan Yeriko dan Yerusalem inilah imam-imam yang sedang dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem melihat orang yang hampir mati, tapi lewat saja. Di tempat yang sama, di jalan Yeriko dan Yerusalem, ada orang Lewi yang juga perjalanan untuk pelayanan di Yerusalem, tapi melihat orang yang hampir mati dilewati begitu saja. Di jalan itu juga ada seorang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, tetapi berbuat baik, menolong sesama manusia. Yeriko, kota yang sangat penting. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang kedua. Ada apa di Yeriko? Ya, ayat yang kedua dikatakan sebagai berikut. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Luar biasa ini. Di kota Yeriko, di kota yang penuh dengan wewangian itu, ada seorang bernama Zakius. Dan arti Zakius sangat menarik. Zakius itu artinya murni, tanpa campuran, asli, tulus. Ya. Jadi Zakius adalah tulus. Mungkin kalau dia orang Indonesia, namanya bukan Zakius, tapi Pak Tulus. Ya, namanya murni. Nah, saudaraku sekalian, ini menarik. Kenapa? Zakius tinggal di Yeriko. Seharusnya ini sangat positif. Orang yang murni hatinya, orang yang tulus hatinya itu tinggal di kota yang harum. Pas sekali. Tetapi kenyataannya berbeda. Di kota yang harum itu tinggallah seorang yang tidak tulus hati. Seorang yang sangat mementingkan diri. Seorang yang berdosa. Seorang yang bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Ini kontras ya. Harusnya si tulus hati tinggal di kota yang penuh keharuman. Ternyata di kota yang penuh keharuman itu ada seorang yang hidupnya tidak harum karena bekerja sebagai pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai begitu dibenci? Walaupun kaya raya, ya biasanya kalau kaya raya kan disenangi. Tapi Zakius ini yang kaya raya menurut ayat 2 dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Kita tahu bahwa pemungut cukai di zaman Yesus adalah tangan kanan dari pemerintah penjajah, yaitu Roma. Dan kita melihat dia adalah kepala kantor pajak di Yeriko. Dengan demikian, ini betul-betul antek-antek penjajah. Ya, itulah sebabnya, saudaraku sekalian, orang Yahudi begitu membenci ini Zakius. Kenapa? Karena menindas rakyat dengan berlebihan, ya, memungut pajak dengan tidak semestinya. Akhirnya Zakius pun dikucilkan. Nah, yang istimewa adalah dia seorang kepala pemungut cukai. Artinya dia bukan orang sembarangan. Dia punya anak buah. Dia dihormati hanya oleh anak buahnya, tetapi dibenci oleh banyak orang karena terus-menerus menipu. Walaupun menjadi kaya raya, dia tidak dihormati. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang terjadi dengan orang berdosa ini? Ayat yang ketiga.
Dikatakan sebagai berikut. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Apa yang terjadi dengan orang berdosa ini? Dia ingin melihat Yesus. Sakeus sudah lama mendengar Yesus. Sakeus mendengar Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit apapun. Sakeus mendengar Yesus sanggup memberi makan ribuan orang hanya dengan roti dan ikan yang sedikit. Sakeus mendengar bahwa khotbah Yesus mengubah hati banyak orang. Dan Sakeus mendengar Yesus mengampuni dosa. Itulah sebabnya dia ingin melihat Yesus. Saudaraku sekalian, tetapi Sakeus memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah dia bertubuh pendek. Dalam hal ini, tubuh pendek bukan berarti kekurangan, tetapi di zaman itu orang Yahudi tinggi-tinggi, ya. Kemudian itulah yang menyebabkan dia menganggap dia punya kekurangan karena tidak bisa melihat Yesus. Ya, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kerinduannya untuk melihat Yesus ada hambatan. Hambatannya adalah apapun yang dia usahakan, dia gagal melihat Yesus. Sebelum Yesus lewat, kita bisa membayangkan Sakeus meninggalkan kantor pajaknya. Kemudian dia mencoba mencari spot yang paling bagus untuk berdiri di tepi jalan. Tapi semua jalan sudah penuh. Pinggir jalan kanan kiri sudah penuh orang. Sakeus berusaha menerobos, tapi tidak bisa. Ya, dia hanya bisa melihat punggung-punggung orang saja. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tetapi dia tidak putus asa. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Ya, tidak hanya itu, sekumpulan orang besar, orang yang sangat besar jumlahnya, mengelilingi Yesus dalam perjalanan, sehingga untuk menerobos tidak mungkin. Biasanya dalam kehidupan bangsa Yahudi, saudara sekalian, kalau ada orang yang memiliki jabatan atau peran yang penting atau tokoh, ya, kalau ada kerumunan, maka orang akan membuka jalan agar tokoh tersebut, agar orang penting itu, agar tokoh agama itu bisa mendapatkan jalan dengan bebas. Tetapi itu disadari oleh Sakeus. Itu nggak akan mungkin terjadi kepada dirinya, karena semua orang membenci dia. Semua orang tidak menghormatinya. Sekarang, apakah dia menyerah? Tidak. Halangan apapun, dia akan lewati. Karena kerinduannya melihat Yesus begitu besar. Ya, kalau cara normal ternyata nggak dapat, nggak bisa digunakan untuk melihat Yesus. Sekarang, Sakeus yang kaya raya itu menggunakan cara yang tidak normal untuk memenuhi kerinduannya melihat Yesus. Mari kita membaca ayat yang keempat. Cara apa yang tidak normal yang dia lakukan untuk memenuhi kerinduannya? Di ayat yang keempat dikatakan, sebagai berikut. Maka berlarilah ia. Siapa yang berlari? Sakeus. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di tempat itu. Saudaraku sekalian, ada dua hal yang tidak normal yang dilakukan oleh Sakeus. Yang pertama adalah berlari. Kenapa berlari nggak normal? Ya, saudaraku sekalian, pria dewasa tidak akan berlari di zaman Yesus, kecuali itu lomba lari, ya, atau dalam suasana bahaya akan lari. Tetapi ini bukan suasana bahaya. Ini juga bukan perlombaan. Sakeus berlari mendahului
orang banyak mendahului rombongan Yesus. Nah, saudara sekalian, setidaknya di Timur Tengah pada zaman Yesus, orang-orang dewasa, terutama para tokoh-tokoh, orang-orang dihormati, tidak akan pernah berlari di hadapan umum. Ya, apalagi jika orang itu bermartabat tinggi, ya, tidak akan pernah berlari. Tokoh-tokoh Roma tidak akan pernah berlari. Berlari itu di pandangan mereka adalah untuk anak-anak, untuk pembawa pesan profesional, ya, dan juga untuk tentara dan dalam masa-masa bahaya. Tetapi saudaraku sekalian, Sakeus tidak peduli dengan semuanya itu. Kerinduannya melihat Yesus mengalahkan semua yang normal tadi. Ya, keinginannya yang begitu besar melihat Yesus, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Ya, dia berlari ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, memanjat pohon. Ya, dengan melakukan memanjat pohon, itu pun juga tidak masuk akal. Kenapa? Kita bisa bayangkan, Sakeus yang tubuhnya gemuk, Sakeus yang tubuhnya pendek, dia berlari dengan sangat kencang, semua orang akan mentertawakan dia. Apalagi setelah dia lihat kanan kiri ke sana kemari, dan dia melihat pohon ara di dekatnya, dia memanjatnya. Itu bukan hal yang lumrah. Ketika dia memanjat pohon, dia meninggalkan kehormatannya di bawah pohon. Saudaraku sekalian, dia betul-betul tidak peduli dengan kata orang. Yang penting saya melihat Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, langkah pertama di dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kerinduan. Inilah yang dimiliki oleh Sakeus. Sakeus betul-betul dipenuhi dengan sebuah kerinduan untuk melihat Yesus. Dan semua kehormatannya ditinggalkan hanya untuk melihat Yesus. Dia tidak peduli orang mentertawakan dia. Dia tidak peduli orang mengejeknya. Yang penting saya melihat Yesus. Itulah kerinduan yang luar biasa. Ya, kita selalu memiliki keinginan tentunya. Bahkan keinginan kita mungkin kalau didaftar lebih dari 1-2 lembar. Banyak keinginan. Ya. Tetapi, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kita ingin mungkin menjadi kaya, atau menjadi orang yang terhormat, atau kita menjadi orang yang berkuasa, ya, tetapi kerinduan yang utama seharusnya adalah kerinduan yang seperti Sakeus miliki, yaitu melihat Yesus. Kerinduan tidak hanya kerinduan. Sakeus membuktikan bahwa dia tidak hanya rindu, tetapi dia membuktikan, melakukan sesuatu untuk mencapai kerinduan tersebut. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kerinduannya kepada Yesus lebih dari semuanya, bahkan lebih besar dari harga dirinya, lebih dari kehormatannya, Tuhan menyediakan jalan. Apa jalannya? Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Tuhanlah yang mempersiapkan pohon ara itu. Ya, Tuhan yang menyiapkan pohon itu. Tuhan sudah siapkan pohon itu sejak lama. Tidak hari itu. Bukan hari itu tiba-tiba karena Sakeus butuh pohon, langsung Tuhan tubuhkan. Tidak demikian. Ya, jauh sebelum Sakeus memanjat pohon itu untuk melihat Yesus, pohon itu telah ditanam untuk memenuhi kebutuhannya. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ini. Dia membimbing kita sepanjang kehidupan kita. Dan dia telah mempersiapkan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan jauh sebelum
kita butuhkan. Saudaraku sekalian, Tuhan membimbing kita di sepanjang perjalanan hidup kita dan memberi kita kesempatan untuk menuju jalan yang benar. Ya. Kalau kita renungkan, pohon ara itu bukan sembarang pohon. Kenapa? Kenapa pohon ara? Kok bukan pohon kelapa yang tinggi? Kalau pohon kelapa kan lebih tinggi. Ya. Atau kenapa bukan pohon jati yang lebih kuat? Kenapa harus pohon ara? Ya. Ternyata saudaraku sekalian, Tuhan menyediakan bukan sembarang pohon, tetapi pohon ara yang tidak tinggi tetapi kuat. Kenapa pohon yang tidak tinggi tetapi kuat? Karena yang memanjat bukan orang muda lagi. Sakeus bukan orang muda lagi. Sakeus juga tidak akan mudah memanjat. Tuhan sediakan pohon yang tidak tinggi, yang bisa dipanjat oleh Sakeus. Tuhan menyediakan pohon ara yang cukup kuat karena Sakeus gemuk. Ya, kalau tidak kuat bisa patah. Itulah, saudaraku sekalian, cara Tuhan bekerja sampai sedetil itu. Ya, tidak hanya itu, Tuhan menyediakan pohon ara itu tidak jauh dari pinggir jalan, tapi persis di pinggir jalan. Kenapa? Karena Yesus akan melewati pohon ara itu. Dan ketika Sakeus ada di dahan pohon ara itu, dia akan melihat dengan jelas Yesus yang dia rindukan. Saudaraku sekalian, siapa yang menanam pohon itu? Ya, saya tidak tahu. Saudara pun juga nggak akan tahu. Ya, kalaupun kita cari segala sumber, nama penanam pohon itu nggak tahu kita. Tetapi yang pasti, Tuhan yang melakukan melalui seseorang untuk menanam pohon itu. Untuk alasan apa? Sekali lagi, karena Sakeus akan memanjatnya. Karena Sakeus akan melepaskan harga dirinya. Karena Sakeus akan meninggalkan semua yang dia miliki untuk memenuhi keinginannya, kerinduannya melihat Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi jika dia tidak berlari dan tidak memanjat pohon itu? Sakeus akan tetap menjadi pemungut pajak yang kaya raya, tetapi dibenci orang. Walaupun Kristus sudah mati di Golgota, tetapi walaupun semua orang yang percaya dapat diselamatkan, Sakeus tidak akan dapat diselamatkan. Saudaraku sekalian, keinginan atau kerinduan mendorong Sakeus untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Hal itu bisa terjadi karena dia menyadari Yesus adalah satu-satunya yang dapat memenuhi keinginannya. Dan keinginan itu adalah untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Kerinduan dan keinginan Sakeus membuat dia bertobat. Dia benar-benar bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Ya, dan dia betul-betul mau mengikut Yesus. Sekarang, mari kita membaca ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan sebagai berikut. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa ini, ya. Sakeus tiba-tiba dipanggil namanya. Yesus yang tidak pernah bertemu dengan dia tahu namanya dengan pasti. Ya, ini ayat yang kelima. Yesus tahu nama Sakeus. Yesus juga tahu nama saya dan saudara. Sakeus ingin melihat Yesus, tetapi bayangan keterkejutannya ketika Yesus memanggil namanya betul-betul tidak pernah dia bayangkan. Ya, namanya disebut tepat, tidak salah huruf, tidak salah eja. Sakeus, turunlah. Ya, saudaraku sekalian,
Ini juga pelajaran bagi kita. Yesus mengenal kita lebih dari yang kita pikirkan. Tidak hanya nama yang Dia tahu, tetapi kehidupan kita, apa yang kita renungkan, yang pikirkan, inginkan, semua Yesus tahu. Ya, istri saya tidak lebih tahu dibandingkan Yesus tentang saya. Ibu saya, bapak saya, tidak lebih tahu tentang saya dibandingkan Yesus. Jadi, itulah sebabnya kita betul-betul merindukan Yesus, karena Dia tahu segalanya. Yesus menyambut dengan sukacita. Yesus tidak pernah sedih ketika orang rindu melihatnya. Ya, Yesus tidak pernah berpikir begini, oh Sakyus kan orang berdosa, ya, nanti reputasi saya turun kalau menyambut Sakyus. Tidak demikian. Siapapun yang dengan tulus datang pada Yesus, Yesus menyambut dengan sukacita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus juga melihat, menilai secara dalam seseorang. Ya. Bayangkan, sementara orang-orang mengurutu, Yesus justru menyambut Sakyus. Orang-orang mengerutu semua. Aduh, Sakyus ini kan orang berdosa, ini penjahat ini. Tapi Yesus menyambutnya. Kenapa? Karena Yesus melihat hati. Dia tahu Sakyus mau berubah. Kita berharga di mata Yesus, seperti Sakyus berharga di mata Yesus. Yesus menyelamatkan mereka yang mencari Dia. Saudaraku sekalian, termasuk orang yang sangat berdosa seperti Sakyus, Tuhan selamatkan. Dan Yesus ingin bersama dengan kita. Buktinya apa? Di ayat ini dikatakan begini, ya, Sakyus, segeralah turun. Ya, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Apa maksudnya? Yesus ingin bersama dengan kita ketika kita merindukan Dia. Yesus ingin menjadi bagian dari hidup kita ketika kita merindukan Dia. Ke rumah Sakyus. Mungkin tetangganya pun belum pernah masuk ke rumah Sakyus. Tetapi Yesus mau masuk ke sana. Saya bisa bayangkan, tidak seorang pun pemimpin agama Yahudi yang mau masuk ke rumah Sakyus. Tetapi Yesus mau masuk ke rumahnya untuk mendapatkannya dan untuk menyelamatkannya. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah sambutan Sakyus. Ayat yang ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Ketika Yesus katakan turun, dia segera turun. Dia nggak mikir lagi. Pokoknya kerinduanku terpenuhi, turun. Menerima Yesus tidak hanya menerima di rumahnya, tetapi menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudaraku sekalian, dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara sekalian, dia tidak hanya rindu melihat Yesus, tapi dia buktikan kerinduannya dengan sebuah pertobatan. Dia menyadari kesalahannya dan dia menghidupkan pertobatan itu, yaitu mengembalikan semua yang telah diambil dari orang lain. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang apa yang menjadi pernyataan Yesus di akhir renungan kita. Ya, di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada orang ini pun, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku sekalian, Sakyus yang rindu melihat Yesus, melakukan segala cara betul-betul untuk melihat Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus, dia menyerahkan hidupnya, berubah seperti Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan kepadanya,
yaitu keselamatan. Saudara sekalian, kita punya kerinduan untuk selamat. Tapi apakah kita seperti Sakeus, mewujudkan kerinduan itu, mengalahkan semua penghalang untuk tetap menjadi milik Yesus? Dia tidak peduli omongan orang. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita lebih takut terhadap omongan orang daripada perintah Tuhan. Kita harus belajar dari Sakeus, merendahkan diri, meninggalkan kehormatannya di bawah pohon ara untuk melihat Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Inilah ayat inti selama 1 minggu dalam pelajaran Minggu Sembahyang Penata Layanan. Dikatakan sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah kalau kita betul-betul merindukan Yesus, betul-betul merindukan Tuhan, dan menginginkannya menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, maka semua akan ditambahkan. Apa itu semua? Ya, mungkin kita pikirnya begini, berarti nanti kebutuhan saya akan dipenuhi semua. Ternyata bukan itu, lebih dari itu. Semua adalah kehidupan yang kekal. Kita mencari Yesus, kita mencari kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada kita. Kehidupan yang kekal ditambahkan kepada kita. Dan kenyamanan hidup di dunia ini, berkat-berkat yang Dia berikan, itu tidak sebanding dengan keselamatan.